Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini semangat para pemuda-pemuda yang sedang berada di persimpangan pertarungan peradaban, dan insya Allah akan dimenangkan oleh peradaban Islam. Dan para pemuda ini yang insya Allah menjadi pemimpin dan menjadi saksi kejayaan Islam. Takbir. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulm. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yaqulu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Shadaqallahul azim. Yang saya cintai para ulama, para asatidz, para kiai, yang sebagian juga saya lihat masih ada kawan-kawan seperjuangan saya yang saya juga pernah mengajar di Ma'had Al-Hikmah dan di Dirasat Al-Hikmah. Dan saya tidak bisa memisahkan diri saya dengan Al-Hikmah sejak awal didirikan. Dan pada hari ini kalau saya datang ke Al-Hikmah jadi pulang ke rumah sebetulnya. Jadi bukan sebagai tamu. Dan tempat ini menjadi saksi proses-proses as-sahwah al-islamiyah, kebangkitan Islam di Indonesia yang dipelopori oleh pemuda-pemuda yang juga tidak lepas dibina di Jalan Bangka 2 ini. Semoga para pendiri lingkungan yang ada di sini di Al-Hikmah ini dan semua asatidz yang berjuang di dalamnya dicatat perjuangan mereka, pembinaan mereka, taklim mereka, tarbiyah mereka dan mujahadah mereka sebagai pemberat timbangan amal mereka di akhirat kelak. Dan kepada generasi hari ini yang hari ini hadir, dulu saya mengajar di sini tahun 94-95. Sekarang 2017. Berapa tahun tuh? Udah tahun 95 lah ngitungnya. 22 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah saat ini para pemuda-pemuda terlahir lagi. Dan insya Allah generasi-generasi Islam senantiasa terlahir dari bumi Indonesia, dan sebentar lagi Indonesia akan memimpin dunia yang mengawal kebangkitan Islam. Dan kalian siap berada di dalamnya? Kalian siap menjadi pemimpin di dalamnya? Kalian siap berkorban di dalamnya? Kalian memberikan apapun yang terbaik untuk Islam siap? Tidak ingin memberikan yang sisa untuk Islam siap? Takbir. Dari mana kita memulai? Ma la yakunu billah la yakun. Segala sesuatu yang tidak dibersamai oleh Allah maka tidak akan pernah terjadi. Karenanya kita bermula dari Allah.
kemana kita menuju. Ma la yakunu lillah la yanfa' wa la yadum. Segala sesuatu yang kita perjuangkan bukan karena Allah tidak akan bermanfaat dan tidak akan abadi. Hakikat sebuah perjuangan adalah ketika kita mulakan perjuangan itu bersama Allah dan kita akhiri juga lillahi ta'ala. Begitulah Ibrahim muda yang dilahirkan di Babilonia sebelah utara Irak, yang memulai membangun peradaban gemilang berdasarkan nilai-nilai tauhid. Ibrahim alaihissalam sebagai seorang pemuda fit and proper testnya langsung dari langit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdil zalimin. Dan ingatlah ketika Tuhan menguji Ibrahim, Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim, dan Ibrahim lulus cum laude fa'atammahunna, sempurna. Karenanya para pemuda di sini yang ingin menjadi bagian penerus risalah hanifan musliman, kalau kita kadang-kadang levelnya wa ana minal muslimin, kalau Ibrahim maunya wa ana awwalul muslimin. Dan begitulah seharusnya para pemuda-pemuda selalu ingin yang terdepan, berserah diri kepada Allah. Siap? Siap. Wa ana awwalul muslimin. Jadi kalau ada pemuda bilang, Ustaz, maju terus, kami di belakang Ustaz. Ya. Ini bukan anak muda namanya. Ustaz, maju terus, kami di depan. Nah, itu baru namanya anak muda. Kalau anak muda di sini, di depan atau di belakang? Takbir. Wa ana awwalul muslimin. Dari mana mulainya? Intilaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala memulainya. Ma la yakunu billahi la yakun. Apapun yang kamu cita-citakan, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu perjuangkan, jika tidak dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan terjadi. Tapi sebaliknya, kalau sudah dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu akan berada dalam sebuah track yang kamu tidak boleh kemana-mana. Kamu harus sukses, kamu harus berhasil, dan semua yang kamu cita-citakan pasti terjadi. Karenanya segala sesuatu untuk anak-anak muda di sini, anak muda di sini ukurannya 70 tahun ke bawah. Banyak anak muda di sini. Karena semangatnya itu loh maksud saya. Bukan karena dari pinggang ke bawah, tetap aja tua kalau itu. Semangat awal yang harus dibangun adalah selalu ingin bersama Allah dan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana memulai itu, Ustaz? Qul, deklarasikan, proklamirkan dalam sebuah ikrar. Qul innani hadani rabbi, sesungguhnya aku hadani telah diberikan petunjuk oleh Tuhanku. Kemana? Ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jalan lurusnya itu yang mana? Dinan, sebuah din, sebuah sistem hidup, qiyaman yang tegak lurus. Orang-orang yang perjuangannya bukan
untuk menegakkan agama Allah, apapun doktrin-doktrin ideologinya, isma-ismanya, hanya menegakkan benar bahasa. Betul? Yang menegakkan agama Allah, qiyaman, yang pasti tegak itu, mereka lah yang beruntung. Makanya mumpung masih muda usia, kalau dulu ada iklan popok untuk anak kok yang coba-coba, kan gitu. Kalau untuk anak tuh jangan yang coba. Apalagi buat bini jangan yang coba. Ini buat para jomblo sakinah. Masa calon suami coba-coba? Gak bisa itu. Begitu juga dalam memilih manhaj hidup, begitu juga dalam manhaj perjuangan. Jangan pakai yang coba. Wah, tapi kata-kata manhaj ini juga bisa mencah belah ini. Ada tetangga sebelah itu nggak punya manhaj gitu. Mahwal manhaj, Al-Quran dan As-Sunnah itu manhaj. Bahwa kemudian ada perbedaan di antara kita, uqulul mukhtalifah wa nususun muhkamat wa mutasyabihat. Perbedaan pendapat pasti, karena cara berpikir saja berbeda-beda. Teks agama juga ada yang berbeda-beda, jadi kemungkinan akan terjadi perbedaan. Nah, disinilah dua kekuatan yang harus kita satukan, dan jika itu terjadi, maka saya yakin peradaban gemilang, peradaban Islam sebentar lagi ada di muka bumi, dan kalian anak muda pasti akan menyaksikan itu, insya Allah. Apa yang dua itu? Adalah usia muda yang berjalan di atas siratul mustaqim, berpegang pada dinul qiyamah, mengikuti millah Ibrahim yang hanif, yang tidak condong pada kesesatan, tidak toleran kepada kemusyrikan, wa ma kana minal musyrikin. Ketika ini dipegang oleh anak muda, apalagi kalau itu tadi di tingkat normatifnya, qul innani hadani rabbi ila siratal mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ini doktrin normatif ideologisnya. Implementasinya adalah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua salatku dan semua ibadah-ibadah makhluk yang bersifat vertikal lillahi rabbil alamin, dan semua nusukku, sembelihan-sembelihan yang mewakili semua ibadah sosial yang bersifat horizontal lillahi rabbil alamin, bahkan hidupku lillahi rabbil alamin, dan aku memilih mati di jalan agama Allah lillahi rabbil alamin, la syarikalah. Aku tidak akan sekutukan, bukan cuma sesembahan, bukan cuma cara penyembahan, saya tidak mau sistem-sistem lain. Wa bidzalika umirtu, karena beragama itu mengikuti perintah, bukan mengikuti akal. Wa ana awwalul muslimin, dan aku yang menjadi yang terdepan dalam berserah diri. Kalau ini sudah ada dalam jiwa anak muda, ditambah satu lagi, merapatkan ukhuwah, persaudaraan. Saya yakin ketika anak-anak muda berprinsip, kita sepakat untuk tidak sepakat, dan kita bekerja sama di titik yang sudah kita sepakati, maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh-sungguh peradaban baru itu akan lahir dari Indonesia, dan kalian akan menjadi saksi sekaligus menjadi pelaku di dalamnya. Siap? Takbir. Dulu waktu saya juga masih cupu-cupu kayak lu. Dulu kan Al-Hikmah juga dulu masih cupu-cupu. Saya masih ingat ngajar di sini 1 jam, 1 sesi itu bayarannya sekali ngajar 25.000.
Enggak 10.000. 10.000 kan? Tahun 95. Jadi sekali ngajar, Ustaz masih ingat ya? Dulu sekali ngajar 10.000. Ongkos dari rumah ke sini hampir 30.000. Mau bicara peradaban Islam dari Al-Hikmah, ongkos saja susah. Tapi ketika kita dibersamai oleh Allah dan Allah bersama kita dan kita selalu ingin bersama Allah, kun fayakun, mendentum, dan jalan bangka ini menjadi saksi terhadap kebangkitan as-sahwah Islamiyah di Indonesia. Jadi yang sekarang sedang berada di lingkungan ini, mudah-mudahan ini adalah menjadi lingkungan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz, para kiai, para ulama yang datang ke sini juga mudah-mudahan orang-orang yang senantiasa mengawal perjalanan kebangkitan Islam ini. Ustaz, ngomongnya kok dari tadi peradaban kebangkitan, ini mah ada apaan gitu. Sekarang ini sedang berlangsung yang namanya Clash of Civilization, benturan peradaban. Ketika Indonesia masih berkiblat ke barat, maka sampah ideologi materialisme dan sampah sistem kapitalisme masuk ke Indonesia, betul gak? Contoh, anak muda sekarang itu dianggap maju, modern, keren kalau kuliahnya di mana? Di mana? Di Al-Hikmah gitu. Bilang iya gitu loh. Tapi itu lingkungan kita lah, kalangan sendiri kan gitu. Tapi kan kalau di luar sana kesannya, wah kalau sudah ke Amerika, Ameria, siapa lagi gitu, rasanya udah keren kan? Ketika keilmuan berkiblat ke barat, otomatis ideologi materialisme masuk. Begitu juga hukum, politik, ekonomi, finance, bahkan lifestyle. Ketika berkiblat ke barat, otomatis masuk kapitalisme. Contoh, kalau antum beli motor, itu salesnya, penjualnya senang antum beli cash atau beli kredit? Kan sinting. Harusnya kalau dibeli cash seneng kan? Ini malah senangnya kenapa coba? Ya, dapat keuntungan dari riba. Ya, di finance engineeringnya ini. Inilah hidup. Saya tuh suka kasihan ngelihat yang pakai blue jeans, robek-robek di dengkul, ditambal gitu kan dari dalam. Kok ternyata malah mahal harganya. Gila gak ini? Ya inilah lifestyle-nya. Otomatis. Dan sebetulnya ketika sekarang lagi ribut-ributnya soal PKI gitu ya, saya mencermati ini orang yang marah sama komunisme belakangan ini sebetulnya marah karena zona aman kapitalismenya terganggu oleh sosialis komunis, atau karena ideologi ketuhanan yang Maha Esa yang terganggu. Saya nggak jelas tuh sebetulnya. Kira-kira kebanyakan marahnya nih karena jati diri bangsanya. Negara Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, atau karena Indonesia sejak zaman Belanda, dari zaman Belanda itu barat sampai sekarang sudah zaman dengan nyaman dengan zona kapitalisme, tiba-tiba terganggu dengan bangkitnya peradaban timur yang dimotori oleh Cina, yang 40% produk dunia sekarang dikuasai oleh Cina. Lu pergi aja ke Mekah, tasbihnya buatan, sorbannya buatan, topi hajinya buatan, sendalnya mau umroh buatan, tinggal air zam-zam yang belum buatan Cina.
tapi galonnya sudah buatan Cina-Cina juga harinya. Memang ini konsekuensi zaman di mana kita berada. Ketika kita sudah mulai berkiblat ke Cina dengan sekutunya, ya otomatis sekarang Indonesia mau ngutang sama Amerika. Yang bikin aturan Indonesia atau Amerika? Amerika, gua ngutang dong, tapi aturannya begini nih. Apa kata Amerika? Pala lu bau menyan. Di mana-mana yang bikin aturan yang ngasih utang. Kan begitu. Begitu juga ketika kita mulai berkiblat ke Cina, otomatis sistem-sistem mereka akan masuk ke Indonesia. Ini tidak bisa dicegah. Nah, disinilah yang saya sebut clash of civilization sedang berlangsung. Dan anak-anak muda harus aware dengan situasi ini. Kalian harus bersiap-siap diri, bersiap siaga sejak dini. Kokohkan tauhid yang merupakan jati diri bangsa Indonesia, yang berketuhanan yang Maha Esa itu, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab itu, yang berpersatuan Indonesia itu, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pegang itu. Kita bangun Indonesia. Dan Indonesia kelihatannya belakangan ini, dan tanggung jawab kalian sebagai anak muda ini berat. Gimana Ustadz ini? Saya berhadapan dengan dua kekuatan besar ini. Barat dengan kapitalismenya, Timur dengan sosialis komunisme. Di tengah pertarungan seperti ini, makanya tadi di awal saya cerita menjadi pengikut Ibrahim. Ini pertarungan yang berat. Kalau kalian sebagai anak muda kurang-kurang kuat sibghah ideologinya, lewat. Saya mau nanya, siapa yang sering bersyukur untung Tuhan gue nggak punya anak? Ada yang nggak bersyukurnya kayak begitu? Kagak ya? Itu kapan? Antum bersyukur itu kapan? Kalau dapat duit itu kan sujud syukur, lulus ujian sujud syukur gitu kan, dilamar sujud syukur, itu yang akhwat lah ya. Tapi alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada, ini yang saya sebut, bekali ideologi kalian, bekali jati diri kalian dengan akidah yang aplikatif, implementatif di lapangan, di tengah peradaban yang luar biasa ini. Dan anggaplah pada malam hari ini tabligh akbarnya semacam training kepemimpinan Islam. Karena saya datang ke sini berharap insya Allah 10 orang aja lahir pemimpin dari sini, 5 di bawah, 5 di atas, insya Allah akan bangkit peradaban Islam di Indonesia. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Segala puja dan puji bagi Allah yang tidak punya keturunan. Alhamdulillah, ideologi saya punya ideologi seperti itu, alhamdulillah. Emang lu tahu gak bahayanya kalau Tuhan punya anak? Apa resikonya? Seandainya nih Tuhan kita punya anak, apa resikonya? Anaknya songong, kemungkinan. Mau tahu contoh anaknya songong? Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Songong kan? Berkatalah orang Yahudi bahwa Uzair itu anak Tuhan, dan gue teman dekatnya anak Tuhan. Begitu kan? Sampai dia bilang nggak mungkin bisa masuk surga illa man kana hudan aw nasara. Nggak mungkin bisa masuk surga kecuali beragama dengan agamanya anak Tuhan.
Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Nah, orang Nasara enggak mau kalah. Isa al-Masih itu yang anak Tuhan. Justru agama yang paling jauh dari Tuhan itu orang Islam, dia bilang. Kenapa? Manggil Tuhan aja pakai toa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu dia bilang. Songong kan? Nah, itu betul tadi kawan anda bilang. Untung Tuhan kita tidak punya. Yang songong itu orang yang merasa dekat sama anak Tuhan. Alhamdulillah. Dalam kondisi di persimpangan peradaban seperti ini, nilai-nilai tauhid yang harus kita pegang itu harus cerdas betul. Makanya tadi saya nanya, sering bersyukur enggak? Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Sering enggak bersyukur ya kayak begini? Jarang kan? Ya. Alhamdulillah pada malam hari ini adil. Yang kedua, alhamdulillah walam yakun lahu syarikun fil mulk. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah. Untung Tuhan saya tidak punya partner dalam kepemilikan dan kepenguasaan jagat raya ini. Alhamdulillah. Memang apa resikonya kalau Tuhan kita itu punya partner pemegang saham jagat raya ini, apa jadinya? Repot ini kalau Tuhan kita ini punya partner, gitu kan? Untung Tuhan kita tidak punya partner, sehingga kita tenang untuk memperjuangkan semua titah-titah Allah dan hanya bersandar kepada Allah. Dan kita tidak takut kepada siapapun, karena qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in. Mantap kita. Katakan bahwa Allah lah pemilik semua pemilik berikut semua yang mereka miliki. Katakan Allah penguasa semua penguasa berikut semua kekuasaannya. Katakan Allah maharaja semua raja berikut semua kerajaannya. Ini yang akan menggelembungkan kepribadian, terutama mentalitas kepemimpinan kalian ke depan. Alhamdulillah, tapi harus sering-sering bersyukur. Untung Tuhan kita tidak punya anak, untung Tuhan kita tidak punya partner. Dan yang ketiga, alhamdulillah alladzi lam yakun lahu waliyyun minadz-dzulli. Untung Tuhan saya tidak punya perwakilan di muka bumi. Untung Tuhan saya tidak punya tidak meminta bantuan kepada hamba makhluknya yang hina, karena Tuhan saya tidak hina. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Allahu Akbar. Allah itu bisa selesaikan sendiri semua musuh-musuhnya tanpa perlu bantuan kita. Wa kabbirhu takbira. Bertakbirlah dengan takbir yang sesungguhnya. Disinilah bedanya takbirnya anak muda yang kosong, cuma ngomong doang Allahu Akbar, tapi sebetulnya cangkang doang, dengan anak muda yang sering bersyukur dengan ayat terakhir di surat Al-Isra itu. Kalau dia sudah alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Beda itu.
diafragma suaranya menggetarkan jagat raya. Bersama setiap gelombang suaranya itu para malaikat yang akan meneruskan suara takbirnya itu, karena memang berisi dan memang dia mengagungkan Allah dengan agung seagung-agungnya, dan tidak ada kemusyrikan ideologi, tidak ada kemusyrikan dalam hal sistem-sistem, kecuali hanya kepada Allah dia berkiblat sepenuhnya. Saudara-saudara, saat ini betul-betul kita berada di persimpangan peradaban. Bersiap-siaplah kalian semua, wahai anak muda. Makanya saya bilang nggak bisa kita itu menghindar dari kapitalis. Kita ini banyak yang sholat duhanya sholat duha kapitalis. Bahkan pergi haji, hajinya materialistis. Sodakohnya sodakoh kapitalis lagi. Ini karena sudah begitu dalamnya merasuknya ideologi kapitalisme. Dan sekarang mau datang juga yang namanya komunisme itu. Komunisme akan masuk lagi. Ini kalau kita tidak sungguh-sungguh kembali kepada jati diri bangsa kita, menegakkan sebagai pemuda yang bertanggung jawab terhadap negeri ini, nilai-nilai kebangsaan kita sebagai negara berketuhanan yang Maha Esa ini tidak kita pegang baik-baik, lewat. Kemarin ada nggak yang ngomong kayak gini? Udahlah, nggak usah marah sama ateis. Tuhan aja nggak marah sama ateis, karena Tuhan pun ateis, karena Tuhan tidak bertuhan. Ada nggak yang songong kayak gitu ngomongnya? Ada. Nggak usah marah sama ateis, karena Tuhan pun tidak marah. Ketika ditanya apa dalilnya, la ikraha fid din. Oh, dalilnya karena tidak ada paksaan dalam beragama. Terus maksudnya kalau ada orang ateis mau ngapain aja terserah dia gitu. Lalu di mana fungsi akal? Di mana fungsi ilmu? Di mana fungsi negara? Fungsi akal itu memang bedanya Islam sama sains modern dalam melihat otak. Pertama kali ini beda. Kalau sains itu pertama kali melihat otak itu otak kanan, otak kiri, terus otak tengah. Kalau Islam melihatnya dari awal, otak depan dulu, baru otak belakang. Ini namanya nasir, ini namanya qafiyah. Jadi melihat otak itu tidak terbelah, tetapi kepotong begini Islam melihatnya pada awalnya. Tetapi Islam tentu tidak bertentangan dengan sains. Cuma maksud saya, dalam melihat peristiwa, dalam memetakan peristiwa, kalian wahai anak muda, jangan terlalu mengedepankan akal, nasiyatin, kadhibatin, khafiyah. Bahwa akal kita ini, terutama kalau mengandalkan nasiyah yang tidak didukung dengan qafiyah sebagai otak intuitif, ini susah untuk bisa mendapatkan proses menuju yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin, ay al-maut. Dan semua Tuhanmu sampai datang kematian yang meyakinkan itu. Kalau mengandalkan ini gak bisa. Ini otak matre nih di sini. Untuk itu kalian butuh panduan, yaitu Al-Quranul Karim. Tidak bisa tidak. Kita harus berpegang teguh, tapi dengan cara yang cerdas, yang sungguh-sungguh berpegang kepada Al-Quran. Dan tentu juga harus dengan As-Sunnah. Harus setiap hari ada satu ayat kalian tadabburi, ada satu hadis kalian hayati setiap hari untuk diimplementasikan. Kalau tidak, wahai para pemuda, kalian akan berhadapan dengan manusia-manusia zombie yang berpikirnya kayak tadi. Tuhan aja tidak bertuhan.
Karenanya Tuhan itu ateis. La haula wala quwwata illa billah. Bahkan ternyata Trinitas itu masuk dalam kategori ketuhanan yang Maha Esa juga. Kalian berada di persimpangan pemikiran itu. Kecuali kalian berpegang teguh kepada nilai-nilai. Makanya saya sering berpikir, kenapa ya Nabi Muhammad SAW itu sangat-sangat ketat mengambil jalur ideologinya dari Ibrahim alaihissalam, yang hanif, yang tidak mau condong pada kesesatan sedikit pun. Nah, sampai di sini apa yang sedang kalian hadapi saat ini dan ke depan, dan apa yang harus kita persiapkan. Saya katakan bahwa sekarang telah terjadi yang namanya clash of civilization. Ini sedang terjadi pertarungan. Pertarungan tidak bisa dihindarkan. Misalnya apa yang terjadi belakangan ini di Indonesia, kok kesannya isu SARA, isu kebangsaan ini kok jadi menyeruak lagi. Bukankah ini selesai di awal-awal kemerdekaan, tapi kenapa belakangan ini ada rame lagi? Saya Pancasila, saya NKRI, saya Bhinneka Tunggal Ika, tapi ketika ada isu PKI ditenggelam semua tiba-tiba, nggak ada lagi di TV. Kan biasanya rame tuh di TV gitu kan. Saya Pancasila, sekarang udah nggak ada lagi kayaknya, karena mungkin yang ngomong ini belum jelas Pancasilanya, atau campur-campur PKI dikit gitu. Ya, apa yang terjadi di Indonesia sebetulnya adalah merupakan percikan apa yang terjadi di dunia ini. Dan kalau kita perhatikan, siapa yang menghancurkan Irak, dan sebelumnya siapa yang menghancurkan Afghanistan, siapa yang melakukan pembunuhan massal, siapa yang melakukan genosid di Burma, siapa yang memporak-porandakan Suriah, dan sekarang Arab betul-betul dipecah belah dan dihancurkan peradabannya. Saat ini kalian tahu apa yang sedang ramai di dunia? Masalah tatbi'ah, normalisasi hubungan dengan Zionis, ini yang sedang ramai di dunia saat ini. Ngomong-ngomong, pada ngikutin gak sekarang gitu-gituan? Kagak ya? Hari ini untung hadir pada malam hari ini, karena kalian semua insya Allah akan menjadi pilar-pilar bangkitnya peradaban Islam, insya Allah. Tapi sekarang ini lagi rame-ramenya tatbi'ah, beberapa konferensi internasional yang diadakan di dunia oleh kalangan ulama sekarang ini menyikapi proses normalisasi dengan Zionis ini. Jadi betul-betul persimpangan peradaban ini banyak mengorbankan bahkan tokoh-tokoh yang kita lihat hebat, kok jadi pada takluk ini dengan normalisasi hubungan dengan Zionis ini. Ini luar biasa sekarang ini. Tapi saya juga melihat secara positif, inilah proses tasfiyah barangkali, proses penyaringan. Ini proses penyaringan. Siapa yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah dengan haqqa tuqatih, dengan siapa yang rada-rada munah begitu. Dan ini kalau Indonesia dan para pemudanya tidak menyiapkan diri untuk mengokohkan jati diri kebangsaan kita, maka kita juga akan hancur. Kalau kita lihat peta dunia saat ini, memang yang belum porak-poranda, alhamdulillah, Indonesia, Malaysia, dan Turki sana. Dunia Arab ini sudah dipecah belah. Ya, terakhir perseteruan antara Saudi dengan Qatar dipecah belah sedemikian rupa. Dan seandainya pemuda-pemuda Islam ini juga tidak insaf, tidak berlaku adil terhadap dirinya sendiri, tidak kuat ilmu ukhuwah Islamiyahnya, tidak memperkuat persaudaraan dan persatuannya, bahaya. Contoh, apa jadinya kalau kira-kira nih, kan anak-anak muda nih lagi hot-hotnya, tiba-tiba datang seorang syekh bawa duit 3 koper, pakai bahasa yang fasih,
Saya datang dari, katakanlah dari tanah suci. Indonesia ini bahaya dalam ancaman. Ini banyak kemunafikan. Nih, latihan jihad fisabilillah. Ini senjata gitu kira-kira. Baru yang ngasih juga orangnya berjanggut dan kemudian kelihatannya juga saleh dan solehah gitu. Kira-kira yang sumbu-sumbu pendek ini gampang kepancing gak? Langsung tiba-tiba mau jihad, mungkin gak itu terjadi? Dan ini terjadi dalam perang proksi dunia saat ini. Untuk itu, untuk Indonesia saat ini, alhamdulillah 212 membuktikan ke dunia bahwa Islam di Indonesia seperti yang didoakan oleh Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Saya kira kalau nanti saya sudah orasi seperti ini dan semangat bangkit, jangan kehilangan rasio, jangan kehilangan kendali perasaan. Bahwa kita kemarin berhasil membangkitkan semangat berislam. Damai gak kita di 212? Seandainya 212 kemarin ribut bakar-bakaran, bakar sana, kalau bakar ikan sih bagus, sama bakar ayam. Kalau bakar gedung kiri kanan lalu ekonomi kita hancur, kira-kira yang datang Raja Salman atau Raja Judi? Alhamdulillah, di tengah semangat kebangkitan Islam di Indonesia, umat Islam tidak gampang terprovokasi, betul? Takbir. Untuk bisa begitu, maka dibutuhkan wawasan, dibutuhkan pengetahuan, ilmu, dan dibutuhkan tazkiyatun nufus. Karenanya mabit-mabit seperti ini, ya, insya Allah akan melahirkan pemuda-pemuda hebat yang menggelora jiwanya. Tapi kemudian juga tidak gampang diadu domba, yang menggelora semangatnya, tapi juga tidak mau menjadi sapi perahan atau ditunggangi. Dan kita punya tujuan kita sendiri dalam perjuangan, betul? Dan alhamdulillah semua di luar dugaan. Mudah-mudahan tanggal 16 Oktober pemimpin muslim di Jakarta dilantik, dan mudah-mudahan Allah rahmati Jakarta, dan ini menjadi contoh teladan, dan mudah-mudahan di 2018 Allah turunkan rahmatnya ke Indonesia, sehingga pemimpin-pemimpin di 2018 yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin pembawa rahmat dan siap bela umat dan siap bela Islam. Takbir. Nah, sampai di sini. Saya tidak mau semangat kalian nanti saya yang pompa diambil sama orang lain, dikendalikan sehingga kemudian oleh orang lain mengendalikan dan tidak terkendali. Saya mau tanya, anak muda semua yang ada di sini, saya mau tanya jujur, apa yang menjadi aspirasi antum akan saya kerjakan, membawa amanah antum semua. Antum maunya Indonesia ini bangkit dengan Islam yang kita bawa. Kita demo, jatuhkan rezim, bakar sana, bakar sini, ekonomi ambruk -7, bodo amat, pokoknya jatuhin dulu. Ini cara pertama. Ada yang setuju? Ini supaya saya nggak salah nih, sebab di medsos kadang-kadang kalau di medsos kadang-kadang yang mana dia mau? Yang pertama ini ya? Enggak. Atau begini, saya baca kitabnya Salabi tentang fiqhun nasr wa tamkin. Jadi harus pakai ilmu membangkitkan peradaban itu. Dari indikator-indikator bahwa Islam itu menang dan jaya, sebetulnya perjuangan Islam di Indonesia ini sudah sampai pada fase yang hampir lagi jaya. Fase apa? Kita bebas gak berdakwah di Indonesia ini? Lu pergi ke Arab sana,
nggak akan bisa begini. Saya kuliah di Madinah, hatta nanti saya datang lagi ke sana kemudian berceramah, nggak mungkin bisa seperti ini. Saya tidak mau bilang bahwa ini rezimnya baik, bukan. Ini Allah yang tolong kita sehingga kita kemudian memiliki kebebasan berdakwah, betul kan? Nilai-nilai syariat masuk ke dalam perundang-undangan, masuk kan? Masuk. Jadi cuma kalau di medsos kayaknya pokoknya hancur semuanya lah gitu ya, kayak mau kiamat besok. Ya Pak ya. Ini karena melihatnya nggak pakai kacamata ilmu dan peradaban, pakai sedotan melihatnya gitu. Sehingga emosi kalian, anak muda ini seringkali dimanfaatkan bukan untuk membangun peradaban Islam dari Indonesia, tetapi malah destruktif. Selama bisa kita perjuangkan Islam dengan damai. Ibrahim dalam perjuangannya perang apa enggak? Hah? Kapan Ibrahim perang? Kapan Ibrahim perang? Berhadapan dengan Namrud memang. Tapi kan bukan perang pada saat itu kan? Mempertahankan dengan sabar. Perjuangan menegakkan ideologi itu, betul nggak? Jadi sedikit untuk Indonesia. Anda maunya Indonesia kita perang kayak Suriah, kayak Irak atau enggak? Hah? Ya kalau sudah panggilan apa boleh buat kan gitu. Tetapi coba perhatikan ayat ini. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kenapa ya al-qital kurhul lakum? Ada dua pendapat ulama dalam menafsirkan. Bukankah qital itu janjinya surga? Kenapa kurhul lakum? Diwajibkan atas kalian berperang, bukan lagi jihad di sini. Qital yang resikonya fayaqtuluna wa yuqtalun gitu kan? Yang resikonya membunuh atau dibunuh. Wa huwa kurhun lakum, diwajibkan atas kalian berperang, tapi sebetulnya itu sesuatu yang tidak kalian suka, begitu kan? Tafsir psikologisnya secara umum memang berperang itu nggak enak. Ada luka, ada organ tubuh yang lepas, meninggalkan kampung halaman, kehilangan zona comfort zone-nya, dan resikonya juga kematian, betul nggak? Tapi ada tafsiran dari Al-Qurtubi mengatakan, dan ini yang saya menarik untuk memperhatikan tafsir ini. Kenapa berperang itu tidak mengenakan? Karena hakikatnya umat Islam yang ada iman di dalam hatinya, cinta pada kedamaian, cinta pada persatuan, cinta pada kelembutan, dan berperang itu nggak enak, membunuh orang itu nggak enak. Iya janjinya surga, tapi pada akhirnya sebetulnya tidak enak berperang itu. Itulah awalnya. Tapi kalau memang itu panggilan ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, fa asa an tuhibbu syai'an wa huwa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tapi ada menarik dari tafsir Qurtubi itu, bahwa sebagai anak muda nanti dalam proses kebangkitannya, jadi harus cerdas betul dan memahami betul peta yang sedang berlangsung di dunia ini, supaya kita tidak menjadi korban hawa nafsu orang-orang lain yang menunggangi kita. Siap? Siap. Karena itu perjuangan kalian jangan jalan sendiri. Dengar apa kata ulama. Siap? Siap. Dengar kata ulama. Siap? Siap. Siap dengar apa kata ulama? Siap. Insya Allah. Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih usianya berapa? Ya antara 19-20-21 lah. Baina antara usia ini. Apa yang membuat dia bisa kemudian dengan usianya sekian, sebetulnya belum khatam untuk menjadi pemimpin, tetapi karena ada ulama yang mendampinginya dan mendengarkan apa kata ulama,
dia bisa melakukan lompatan-lompatan besar dalam ijtihadnya. Keputusan-keputusan yang dibimbing oleh ulama karena mau dengar dan sukses. Begitu Muhammad Al-Fatih sebagai anak muda yang tawadhu. Pemuda di sini siap dengar apa kata ulama? Siap. Bagus. Nah, di sini di Masjid Al-Hikmah, di sini saya punya insyaallah para asatidz, para tokoh-tokoh yang sabar, dan insyaallah dengan ilmu mereka di Al-Hikmah ini kalian dibimbing ke jalan peradaban Islam yang membawa kita pada kemenangan insyaallah. Dan yang terakhir, ini soal ukhuwah Islamiyah di antara kita, di antara pemuda, di antara harakat. Mengutip perkataan Ibn Natsir di bukunya Agama dan Negara, saya mendapatkan kesimpulan kalau ada perbedaan pendapat di antara gerakan-gerakan Islam dan kemudian saudara kita melakukan gerakan yang berbeda dengan kita, sebaiknya no comment. Terutama ini kalau sekarang ini, jangan terlalu percaya sama media. Saya ini seringkali jadi korban framing juga. Ini ceramah 1 jam, yang diambil cuma bagian yang cuplikan-cuplikan ini bisa kemana-mana. Dan ini zaman framing. Dan yang kedua, kalian ini berhadapan dengan situasi yang orang tua kalian tidak pernah mengalaminya. Maksud saya dulu kecil pernah nakal, tapi kenakalan saya pernah dilakuin sama orang tua saya. Tapi kenakalan kalian ini tidak pernah dilakuin oleh orang tua karena via teknologi. Misalnya handphone. Di sini kan ada parental control kan. Orang tua harus mengontrol anaknya gitu kan. Jangan, sebab di sini anak kita bisa bergaul dengan teman yang paling jahat. Dia bisa melihat yang paling jorok gitu kan. Harusnya orang tua mengontrol HP anaknya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau ibu-ibu nggak ngerti aplikasi HP, nanya sama siapa? Anaknya. Jadi siapa yang ngontrol emaknya? Ini tebulak nih zaman nih. Bahkan anak-anak yang tahu, innalillahi, bokap gue kok gini yang di-browsing sama dia. Bapaknya sih ngira aman-aman aja. Karena dia nggak ngerti anaknya bisa ngebuka chat historinya. Gitu. Kenapa jadi begini bokap gue? Gitu. Ya Allah, gitu kan? Anak muda. Begitu juga para ulama. Sekarang belum ada fikih menggunakan medsos itu, kecuali dalil-dalil yang umum. Sehingga tanpa terasa kalian setiap hari ini mengkonsumsi sebuah informasi dan kalian berinteraksi dengan akhlak yang belum kalian pahami aturan mainnya. Contoh begini, saya bicara dengan teman-teman ahli IT. Di dalam surat Al-Jin dikisahkan jin dulu itu yang sekarang sudah beriman, dulu dia punya cerita. Inna kunna maqaida lis-sama. Faman yastamil ana yajid lahu shihabar rasada. Kata si jin, dulu kami itu punya tempat spot-spot untuk mencuri-curi dengar di langit sana. Sehingga kalau ada informasi langit, kami bisa menyadap. Nah, itu jin dulu. Jadi teknologi menyadap pertama kali dimiliki oleh siapa? Jin. Dan mainnya di atas sono gitu. Yang kemudian informasi hoaxnya dari jin pertama mendengar pesan berantai ke jin kedua sampai ke jin 100, lalu kemudian jin ke 100 sampaikan ke dukunnya olah lagi dari 60 kata sampai 6000 kata, ditambahkan disisipkan gitu. Jadi kalau ada 100 jin, jadi kemungkinan distorsinya kan 99. Kalau ada 1000 pesan berantai dari jin sampai ke dukun, kemungkinan distorsinya berapa? 999 ditambah si dukun yang distorsi. Nah sekarang, di manakah ditempatkan satelit itu? Di mana satelit itu ditempatkan?
Para ulama ada yang menafsirkan kemungkinan besar satelit itu ditaruh spotnya maqaid al-jin itu. Kemungkinan satelit-satelit itu, karena jin juga tahu di mana spot yang dapat 3-4 bar yang sinyalnya kuat untuk mencuri dengar informasi langit. Nah sekarang informasi yang kita dapat melalui satelit itu kemungkinan besar dari spot-spot setan itu. Dan kemungkinan frekuensi juga bisa dia ganggu itu. Sekarang yang namanya santet sihir itu bisa lewat HP. Ini saya masuk kepada al-iman bil ghaib. Kepada iman bil ghaib. Artinya saya bicara dunia gadget karena ini dunia anak muda. Dan kalau kalian tidak bisa berinteraksi dengan baik, banyakan mana baca Quran atau baca WhatsApp? Sama lainnya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalian tidak akan bisa menjadi pemuda pilar peradaban sebelum Quran yang menjadi prioritas untuk kalian baca. Tapi hari ini saya bangga sekali kepada pemuda di sini yang sedang meningkatkan iman dan takwanya di malam mabit ini. Dan mudah-mudahan setelah ini nggak pada pulang. Kira-kira yang pulang berapa nih? Dan berapa sisanya? Ya nggak apa-apalah, mungkin ada tugas masing-masing. Ya, tetapi setidaknya siap berakhlakul karimah di medsos. Siap tidak menyebarkan hoax. Kadang-kadang kita ini kalau udah karikatur musuh dijelek-jelekin seneng gitu kan, ikut nyebar-nyebarin juga. Ini dosa nggak? Nah, mulai dari situ. Belajarlah untuk menyerap informasi dan jangan menilai teman lewat media. Dan perbanyaklah silaturahim dan tabayun. Insya Allah persaudaraan akan senantiasa terjadi. Kita sedang berada di persimpangan peradaban. Zaman ini sudah global. Jadi kekuatan Islam harus kita galang. Selain Middle East, North Africa, East Asia, Asia Tengah, Asia Tenggara, sampai ke negeri-negeri Balkan sana, kita harus komunikasi. Untuk itu kalian harus bisa pakai bahasa Arab, harus bisa bahasa Inggris, dan jangan sampai kekurangan kuota internet. Makanya harus cari duit yang banyak, ekonominya harus kuat. Untuk bisa begitu pendidikannya harus tinggi. Nggak boleh berhenti, jangan kalah sama Samsung aja. Udah S berapa Samsung sekarang? S8 udah S berapa? Jadi ketika kita udah bicara begini, sebab peradaban itu bisa bangkit dasarnya pertama adalah ilmu. Tidak ada peradaban yang dibangun tanpa, mau tidak mau kalian harus menjadi seorang spesialis di sisi keilmuan. Jadi maksud saya, gerakan pasca 212 yang kita banyak, jangan hanya bersifat jangka pendek. Pasca 212 ini gerakan kita harus high impact, ya, dan kemudian jangka panjang. Sebab peradaban itu nggak bisa dibangun dengan hanya 5 tahun. Kalau Jakarta ini ingin menjadi pusat kebangkitan Islam, maka pemilu tahun ini menang, 5 tahun berikutnya menang, 5 tahun berikutnya menang, minimal 6 kali menang. Baru terbangun satu generasi, baru keluar. Dan begitu juga di semua tempat. Kalau kita ingin bertarung secara konstitusional, dan ini tahun politik, para pemuda harus bangkit. Kalian jangan lagi jadi objek politik. Pemuda-pemuda, maksud saya tadi dengan semua ilmu, harus menjadi subjek politik. Ini gadget atau ini mahal untuk menyebarkan kebaikan. Dan kalian harus siap-siap. Jangan takut untuk munculkan diri kalian. Saya siap memimpin. Saya siap jadi wali kota. Saya siap jadi bupati. Saya siap jadi gubernur. Saya menanya, saya bisa jadi presiden 2024.
Siap memimpin Indonesia? Siap memimpin Indonesia? Jadi pemuda dari sini sudah berpikir. Kalau siap, berarti kan harus dipersiapkan semuanya kan? Orang-orang itu udah pakai, lu masih pakai panah kayu lagi, itu kan? Dia udah pakai senjata taktik, tembak targetnya sudah hatam, taktiknya hatam, lalu masih panah kayu. Jangan kalah. Kurang modal Ustaz. Makanya ekonomi harus, supaya kuat ekonomi kita harus bagaimana? Berjamaah. Setuju? Ilmunya harus tinggi, kuliahnya harus sampai mentok. Siap? Nah ini loh yang saya maksud. Pemuda-pemuda pemahaman peradaban seperti ini insya Allah yang akan berjalan. Kalau cuma takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, banyak kayak gitu. Demo, sholatnya gak jamaah. Ada nggak kayak gitu? Takbir Allahu Akbar, sungguh kesiangan. Itu mah namanya lelaki soleha. Tapi berbahagia, alhamdulillah. Baru kali ini Israel melihat di depan matanya. Kalau Israel pernah berkata, kami baru bisa dikalahkan oleh umat Islam kalau sholat subuhnya sudah sama dengan sholat Jumatnya, dan mereka saksikan di Masjidil Aqsa walau masih bersifat event. Mereka lihat 70.000 umat Islam sholat berjamaah di Masjidil Aqsa, dan ini Israel, dan ini insya Allah tanda-tanda kebangkitan Islam dan tanda-tanda anjuran mereka. Tapi dan jangan khawatir, sekarang di mana-mana ada akan dapatkan Islam. Datang keliling benua Asia, kalian temukan Islam. Keliling benua Afrika, kalian dapat Islam. Keliling Eropa, kalian temukan Islam. Keliling Amerika, kalian temukan Islam. Betul? Ini tanda-tanda kebangkitan sunnah. Dan giliran kita untuk bangkit, tapi aku tadi. Pemuda-pemuda yang ada di sini harus full power, high speed, kreatif, dan berilmu tinggi. Apa yang pertama? Ciri anak muda itu full power, nggak boleh separuh tenaga kuda. Minimal 4 kali tenaga kudanya kuda liar lagi gitu kan. Yang kedua high speed, ya, percepatan harus kalian lakukan. Kalau ngandalin kuliah dan cuma ngandalin pelajaran di kelas, lewat. Sekarang ini yang SMA ada nggak SMA atau SMP? Kalian belajar tentang matahari pakai buku sekolahan, ya, percetakannya nggak jelas. Masuk warna matahari pink. Ini matahari kawin. Kalau kalian belajarnya lewat misalnya National Geographic, ya, apalagi Discovery, kalau perlu beli CD-nya, browsing, kalian bisa 10 kali percepatan ilmunya bisa didapat. Jangan ngandelin pelajaran sekolah, jangan ngandelin pelajaran kuliah, baca lagi di luar, kuas lagi ilmu pengetahuan. Dan tidak ada waktu kecuali untuk ilmu. Tidak ada waktu kecuali untuk ilmu. Muhammad Al-Fatih itu jadi Muhammad Al-Fatih, sudah khatam ilmu gulatnya, sudah khatam ilmu memanah berkudanya. Kalau cuma bisa berenang, mereka juga bisa berenang. Harusnya diving. Dan harusnya kalian bangga, mudah-mudahan bisa berenang bareng hiu. Divers begitu kan? Iya, saya bilang sama saya kali cuma bisa berenang, yang lain juga bisa, harus diving. Gitu loh anak muda. Jangan cuma bisa berkuda, gendong kuda. Oh iya, pakai pesawat tuh gendongnya. Jadi maksud saya penguasaan ilmu pengetahuan, skill juga harus ditingkatkan. Lain kalau kalian belajar menembak bergabung dengan perbakin, di sini dekat kan sama Senayan. Kalau punya duit bisa kerja yang banyak. Malu masa kuliah masih minta sama emak. Ini zaman sekarang yang berbakat jadi orang kaya 40 tahun ke bawah. Jadi YouTuber anak-anak bisa berduit gak? Bisa, kreatif. Ya. Tetapi Quran
nomor 1 untuk dihafal, ditadabburi, dan diamalkan. Hadis harus dibaca setiap hari. Insya Allah kalian menjadi pemuda-pemuda hebat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana a'izzal islam wal muslimin wa aslih ulatal muslimin wa aslih dhata bainihim wa ansurhum ala aduwwika wa aduwwihim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.